Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Sesuai judulnya, kali ini aku mau bersih-bersih rumah. Nah, ini pertama-tama aku mau cuci piring dulu karena aku baru aja selesai masak. Udah juga makan, udah sarapan, anak-anak juga udah sarapan. Ini giliran aku mau cuci piring karena udah banyak cucian kotor ya. Ya, ini cucian aku nggak terlalu banyak ya, karena memang aku tadi masaknya nggak yang ribet gitu loh, yang nggak terlalu banyak pakai barang-barang dapur gitu. Jadi ya biasanya itu lebih banyak dari ini sih ya, kalau udah masak yang banyak gitu kan. Ya, beginilah dapur aku yang apa adanya, yang gak sebagus dan gak seestetik gitu ya, gak seestetik ibu-ibu youtuber lainnya. Ya, beginilah dapur aku. Lihat aja itu udah keramiknya udah bolong-bolong gitu ya. Itu awalnya tuh keramiknya udah retak-retak gitu waktu kami pindah kemari. Terus lama kelamaan tuh bolong dan sampai sekarang belum di apa ya namanya, belum dikasih semen gitu ya. Biasanya kalian kalau bulan Ramadan itu, kalau mau menjelang bulan Ramadan itu pasti bebersihkan ya. Ya walaupun bersih-bersihnya ya kayak seperti biasa gitu ya, kayak rutinitas ibu-ibu rumah tangga gitu kan, yang selalu bebersih. Tapi kan ini karena menjelang bulan puasa ya, bulan Ramadan tuh kayaknya berbeda gitu ya rasanya gitu kan. Nah, ini aku udah selesai nyuci piring. Aku ngelap-ngelap kompor dan juga dinding dapur. Dinding di belakang kompor, karena kan itu biasanya kena cipratan-cipratan minyak ya. Ini aku lap-lap aja pakai kain basah ya. Ini aku juga kain lapnya ini bekas apa ya? Kain celana atau baju itu ya, aku lupa, yang udah gak dipakai terus aku potong-potong. Nah, selanjutnya ini aku mau jemur pakaian dulu di belakang. Biasanya aku jemur pakaian dalam itu selalu di belakang ya, tapi kalau pakai baju celana gitu aku jemur di depan. Selanjutnya ini aku mau nyapu dulu. Sebelum disapu, aku lipat dulu playmat yang biasa dipakai sama anak aku. Yang mau samaan playmatnya aku cantumin linknya di deskripsi box ya. Nah, ini aku mau lipat dulu playmatnya, aku masukin ke tempatnya dulu. Nanti baru kita sapu. Ini juga ada apa ya, itu remote sama mainan anak aku, disimpan dulu ke laci TV. Terus aku buangi sampahnya dulu ke depan. Ini tadi aku habis nyapu dari kamar ya, terus ke depan. Aduh, jangan salfok ya sama yang rumah aku masih berantakan. Ini ada Vespa, terus ada sepeda dan stroller. Ini tuh memang gak ada tempatnya gitu loh, kan rumah aku juga bukan yang besar-besar kali, jadi aku letak dulu di sini. Tapi kayaknya strollernya ini mau aku lipat, mau aku simpan ya, karena memang nggak dipakai lagi sama anak aku, karena dia kalau ditaruh di stroller gitu ya, itu kan strollernya untuk yang bayi ya, untuk tiduran gitu. Sedangkan dia kan udah bisa duduk, udah bisa merangkak. Jadi kalau misalnya aku letakin di situ, dianya malah duduk, bukan malah rebahan, bukan malah golek gitu loh. Nah, ini aku lanjut nyapu, tapi liatin ada orang di depan, anak-anak jualan jualan pokat kalau nggak salah. Maaf ya kalau di bagian ini tuh videonya agak silau gitu ya, karena emang di luar itu lumayan cerah harinya. Terus akunya juga mungkin yang aku salah ngambil angle atau apa gitu ya, jadinya kelihatan cahayanya tuh terlalu silau gitu ya jadinya, apalagi kalau aku buka pintu. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku lagi nyapu, terus tiba-tiba tuh anginnya lumayan kenceng, jadi debu sama sampah-sampahnya itu terbangan masuk lagi ke dalam rumah. Aku di sini langsung cepet-cepet gerak cepet nyapu biar gak masuk-masuk lagi gitu.
Nah, sapu-sapunya udah selesai, ini aku mau ngepel. Siapa di sini yang ngepelnya masih kayak aku, diperas-peras pakai tangan gitu? Karena kan sekarang itu udah banyak ya pel-pel yang ya memudahkan kita ya, jadi itu ngepel itu jadi praktis, nggak harus diperas-peras pakai tangan lagi gitu. Nah, ini aku ngepelnya selalu dari kamar dulu, jadi kalau aku ngepel tuh selalu aku mulai dari kamar dulu gitu ya. Setelah di kamar baru ke depan. Ternyata si adik udah bangun di sini. Karena dia diem ya, anteng gitu, jadi aku tinggalin aja dulu di situ karena udah dipagarin, jadi insya Allah aman. Lanjut aku ngepel di depan, di bagian depan tuh juga ada kayak apa ya yang susah dihilangin, jadi aku gosok-gosok gitu pakai tangan. Jadi mohon maaf ya, itu mainan aku masih nggak tersusun gitu ya, masih aku letak di laci karena memang nggak muat. Sebagian itu udah aku letak di dalam laci yang dalam itu, jadi karena nggak muat aku taruh di bagian yang nggak terbuka gitu. Nah, ini aku ngepel lagi, lanjut lagi di bagian lorong gitu, jadi di rumah aku tuh ada lorong gini gitu. Selanjutnya ini aku mau ngevakum karpet atau ambal ya, pakai vakum cleaner. Ini sebenarnya udah lama gak dipakai ya, karena kan sekarang ini aku tuh pakai Playmat, jadi mau aku vakum terus nanti aku simpan. Nah, ternyata nih debunya banyak banget, tapi tuh kayaknya aku nggak tahu ya, nggak yakin itu memang debunya semua atau mungkin kemarin aku pernah vakum terus aku lupa gitu ya. Kok ngeri kali gitu ngeliat debunya kan. Selanjutnya aku mau ngelap meja aku. Tuh lihat aja, meja aku tuh udah dicoret-coret sama anak aku, sama si abang, padahal udah aku sediain buku gitu untuk coret-coret. Ternyata dia lebih suka nulis di meja. Nah, lanjut aku lap-lapin ke mejanya, terus juga di lacinya itu tuh banyak mainan anak aku. Saking nggak muatnya di laci itu, aku letak di situ aja deh, nanti juga ujung-ujungnya bakalan diperantakin lagi. Lanjut ke meja satu lagi, aku lap-lapin dulu, aku lap-lap juga semuanya sampai bersih. Aku juga mau ganti gorden karena ini gorden udah lama kali ya. Nah, jadi sebelum bulan puasa aku mau ganti gorden dulu, jadi nanti pas bulan puasa aku gak perlu ganti-ganti gorden lagi, karena memang gorden aku ini cuma ada satu. Tapi alhamdulillahnya aku dikasih gorden sama saudara aku, jadi aku gak perlu beli gorden baru. Dan ini lagi dipasang sama suami aku dibantu sama suami aku untuk ganti gorden. Ini dia lagi masang apa ya, fitrasenya ya, fitrase kan namanya atau apa. Dan ternyata kami nggak tahu kalau gordennya itu pakai poni. Ini kan karena dikasih ya, jadi nggak tahu. Terus dan ternyata juga ini dikasih juga sama kain apa ya, kain itunya loh yang tipis itu, fitrasenya juga. Sedangkan ini udah dipasang fitrase yang kami punya sendiri. Jadi ya udahlah ya, kami langsung pasang aja gordennya. Itu fitrasenya yang kami punya aja, yang putih kan masih nyambung kan ya, nanti kalau ada waktu mau diganti lagi. Nah, ini udah jadi, udah dipasang gordennya. Nah, ini suami aku nih masih penasaran ya kayak gimana cara pasang poninya. Tadi tuh udah ada masang, cuman gimana cara pasangnya nggak tahu kan, karena itu nggak pakai ring gitu, dia pakai apa ya, pakai perekat gitu, jadi nggak tahu gimana cara masangnya. Ini dia masih penasaran, dia masih mau pasang juga, masih berusaha gimana cara masangnya, tapi pada akhirnya kayak nggak cocok, nggak bisa gitu. Jadi kain yang ungunya itu di dalam, di belakang sana di dalam, sedangkan itu yang keluar. Nah, tuh lihat aja tuh, jadi jelek kan. Jadi akhirnya aku suruh udah deh ganti aja, nggak usah pakai poni, karena bingung cara masangnya. Di tempat mama tuh
kalau poninya itu ada ringnya gitu loh, jadinya bisa dipasang pun kalaupun memang nggak ada apa sih namanya itu batangnya ya, batang kordennya itu kan bisa belik ya. Ini tuh main tempel gitu pakai perekat gitu, jadi bingung gimana cara masangnya gitu kan. Yaudah deh, trennya aku bilang udah lepas aja lah, gitu aja udah cantik gitu, nggak usah pakai poni juga udah cantik. Akhirnya itu poninya dilepas, jadi nggak usah pakai poni. Gini aja juga udah cantik, jadi merubah suasana ruang tamu aku. Oke, segini dulu video dari aku. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam video aku. Terima kasih. Assalamualaikum.